Shalom teman-teman, sebelum kita memulai renungan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah kembali mengumpulkan kami di sini untuk membahas firman-Mu ya Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan ayat-ayat di kitab ini ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga semua pelajaran yang kami terima dari buah-buah ayat-ayat di Alkitab ini ya Tuhan dapat bermanfaat bagi kami sekarang hingga selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu, amin. Teman-teman pernah punya masalah, problem, masalah apapun itu, kecil atau besar, panjang atau pendek. Ada yang sekarang hidupnya lagi baik-baik aja, ya puji Tuhan. Pertahankan itu, jangan cari-cari masalah. Atau ternyata ada yang sekarang sedang menghadapi suatu masalah. Nah, kita pasti sudah paham lah. Kalau yang namanya masalah, kalau dipendam itu tidak baik. Secara mental bisa menyebabkan stres dan depresi. Dan sudah tidak usah ditanyakan lagi, dua hal tersebut, stres dan depresi, bisa menyebabkan apa. Maka ada baiknya masalah itu dicurhatkan, di-sharingkan, diobrolkan. Tapi sebelum nanti teman-teman malah mungkin curhat di kolom komentar video ini, mari kita lebih dulu baca kitab Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Teman-teman pasti sudah bisa tebak kalau jawaban dari permasalahan kita pasti Yesus Tuhan sendiri. Ujung-ujungnya suruh doa, suruh worship lagi. Padahal gak habis-habis aku berdoa, tapi masalah ini gak kunjung selesai. Sehingga teman-teman ragu, ini dengan aku terus lanjut berdoa ini, memangnya Tuhan pasti ngerespon. Nah, teman-teman pernah gak sih curhat tentang masalah yang kalian hadapi, entah itu ke temen, keluarga, atau siapapun lah. Dan kalau yang namanya curhat, logikanya kan kita sebagai orang yang dalam masalah mengajak teman curhat kita untuk ngobrol bareng kita, atau paling enggak ya ngajak mereka untuk mendengarkan cerita kita. Dan karena kita yang mengajak, yang meminta pertolongan, kita yang meminta pertolongan ini, maka teman curhat kita dengan rasa kasihan akhirnya menolong kita, akhirnya mau dengerin cerita kita yang panjang lebar. Entah dengan tulus atau berat hati, kita mana tahu. Mereka kan juga merasa gak enak hati kalau gak nolongin kita. Tapi bagaimana kalau Tuhan? Nah, dari bacaan kitab tersebut, Yesus sendiri secara harfiah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dengan itu, Yesus mengajak kita sebagai orang yang dalam masalah untuk datang kepadanya. Yesus mengajak orang yang bermasalah untuk curhat kepadanya. Dengan tulus hatinya mau menolong kita yang dalam kesusahan. Karena dia tahu kalau kita punya masalah. Nah, Yesus tahu kalau kita punya masalah bahkan sebelum kita curhat pada dia. Dan tidak hanya itu, tidak hanya Tuhan tahu kalau kita punya masalah, tapi dia juga tahu cara menyelesaikan masalah tersebut. Dengan begitu,
Tuhan pastilah respon doa-doa kita, pertanyaan kita, permohonan kita, dan juga curhatan kita. Memang tidak langsung masalah itu bisa hilang, tapi perlahan dengan pasti Tuhan akan meringankan beban-beban tersebut. Marilah kita tutup renungan ini dengan doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Semoga sabda-Mu ini memanglah bermanfaat bagi kami. Semoga sabda-Mu ini dapat menjadi penyelesaian masalah bagi kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang kali ini, saat ini sedang dilanda masalah dalam bentuk apapun. Ringankanlah masalah mereka, ringankanlah problem-problem mereka, kuatkanlah mereka supaya mereka dapat curhat, baik itu kepada sesama mereka, teman, keluarga, maupun curhat kepadamu ya Tuhan. Semoga hati mereka dapat semakin terbuka untuk berdoa dan menerimamu ya Tuhan. Kami berdoa supaya hal-hal yang kami terima pada renungan kali ini dapat bermanfaat bagi kami pada hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin.